kena musibah begini malah dia menambah, memperganda segala pelanggaran, perpecahan makin parah, sampai kafir mengkafirkan antara sesama muslim atas dasar subjektif dan subjektivisme, atau berdalilkan buku-buku atau intrik-intrik lawan Islam, sampai akhirnya terjadi perpecahan. Yahudi dan konco-konconya membunuh umat Islam, tetapi mereka belum melebihi jumlah pembunuhan muslimin yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Darah umat Islam mengalir, tetapi sebagian besar daripadanya dialirkan oleh umat Islam sendiri. Hak kaum muslimin di Palestina terampas, tetapi sebenarnya kitalah yang melicinkan jalan bagi tukang-tukang rampas itu. Sejarah telah mengulangi dirinya. Baitul Maqdis dicatat oleh sejarah jatuh tertawan di tangan musuh-musuh Islam pada akhir abad keempat Hijriah. Sebabnya adalah perpecahan juga. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mau mengakui secara jujur, maka sebab semua malapetaka itu adalah karena kita acuh tak acuh terhadap warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tersimpulkan dalam dua hadis. Yang pertama berbunyi, aku tinggalkan kepada kamu dua, yang kalau kamu berpegangan dengannya kamu tidak akan sesat: kitabullah dan perilakuku atau sunnahku. Dalam hadis yang kedua, dan riwayatnya yang tidak kalah banyaknya dan tidak kalah sahihnya dengan yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua, kitabullah dan itrahku, ahlul bait. Mungkin yang dimaksud di situ sebagai mandataris, tapi jelas bahwa ahlul bait adalah termasuk peninggalan warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita zaman berzaman disibukkan oleh masalah khilafiyah. Tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman pembicara. Khilafiyah. Hingga kini kita masih asyik membicarakan masalah khilafiyah, yang kita tidak ikut menciptanya. Itu khilafiyah diciptakan zaman kira-kira 1000 tahun dahulu. Dan tiap abad sudah ada pengulas dan yang mengulas khilafiyah, yang membicarakan khilafiyah dan jawaban-jawaban pihak yang lain. Tapi sampai hari ini kita berbicara tentang itu. Dan walau sebutir biji jagung pun tidak pernah kelihatan hasil positif bagi kita, bagaimana pihak yang manapun untuk bicara masalah khilafiyah. Semuanya rugi di segala bidang. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi harta, dan yang paling besar rugi ukhuwah Islamiyah. Tanpa kita perhitungkan bahwa yang memungut hasilnya adalah Zionisme internasional dan konco-konconya, sehingga jumlah umat Islam yang membelot kepada paham kesesatan kian banyak, yang keluar meninggalkan Islam sama sekali kian banyak. Siapakah gerangan yang akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah sebagai akibat baik ini? Kita harus dapat melihat wajah Nabi SAW, Nabi terakhir dari rangkaian nabi-nabi, melihat wajahnya dengan cara baru. Jika belum dapat melihat beliau dengan mata fisik, maka kita akan dapat melihat wajah beliau dari ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita. Kita bisa melihat wajah beliau dengan mata psikologi, sosiologi, dan sejarah. Kita harus promosikan wajah beliau dengan segala macam dimensinya. Kita sanding bandingkan dengan segala wajah sejarah yang pernah main di gelanggang podium sejarah ini. Sebab wajah-wajah yang kelihatan main dalam sejarah sejak zaman purba adalah wajah-wajah para kaisar dan raja-raja, wajah para filosof yang berpandangan tajam di tiap zaman, dan wajah para nabi alaihim salawatullahi ajmain.
Yang paling menonjol antara semua itu adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, kalau kita mau mempelajari semua yang dibawa ajarannya, tadi sekelumit oleh beberapa teman, antara lain Pak Jalal membicarakan tentang apa sebagian yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya, apa yang dipraktekkan. Maka kalau kita mempelajari itu semua, maka kita akan mengetahui siapakah Muhammad SAW, apa yang beliau bawa dan yang kemudian beliau tinggalkan kepada kita umat beliau dan umat manusia seluruhnya. Jika kita mempelajari benar-benar riwayat hidup beliau dan ajaran-ajaran beliau, maka segera kita akan ketahui bahwa wajah beliau adalah satu-satunya wajah yang paling terang, menonjol, paling cemerlang di antara umat yang hidup di dunia ini. Kedua, kita akan mengetahui bahwa pokok dari segala ajaran beliau adalah pertama, iman yang dalam kepada Allah. Kedua, akhlak yang akan membawa umat saling kasih dalam menuju ke jalan Allah, menuju ke jalan keridhaannya. Itulah dua tonggak yang paling vital dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedua pokok ajaran tadi telah memenuhi halaman Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jika kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang beliau bawa, maka kita akan tahu bahwa krisis yang paling berat yang menyebabkan segala malapetaka sekarang ini adalah krisis tauhid dan akhlak. Seorang muslim yang tidak melaksanakan perintah Iqra pada Al-Quran yang masih orisinil di hadapan kita, tidak memahaminya, tidak mengetahui sistematikanya, maka ia bisa kesasar ke arah sekularisme. Dan dari sana ia mungkin menjurus kepada komunisme. Biasanya yang masuk dalam komunisme adalah manusia-manusia yang tidak mau terikat dengan hukum wahyu dan norma-norma wahyu. Penyelewengan dari ajaran tauhid akan menjadikan kita tidak asyik beribadah. Itu jika dibiarkan, maka akan menyebabkan keringnya sumber tauhid dalam roh kita. Dan itu merupakan satu penyakit yang lebih berat daripada kanker. Penyakit itu adalah samar, penyakit roh. Sedang dokter-dokternya sudah hampir tidak kelihatan, langka sekali. Dokternya adalah al-a'immah dan awliya Allah atau Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Atau ayat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Psikiater akan kewalahan mengobati was-was seorang pemuda yang terkena penyakit was-was, takut mati, takut tidak makan, takut segala macam, padahal dia tidak mestinya takut itu. Tak lain itu karena keringnya sumber rohani. Ma'asyiral muslimin, jika kita melepaskan Allah, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan pasti terpelanting ke ruang kekosongan yang tak ada tempat berpijaknya. Karenanya, jadikanlah Allah itu sumber inspirasi Anda. Jadikanlah dia dalam serba kalimat yang keluar dari mulut Anda. Jadikanlah dia satu-satunya yang Anda cari dengan serius di atas dunia ini. Segarkan kembali ingatanmu untuk mengenang Nabi Ibrahim, manusia mukmin yang kuat imannya. Betapa ia dilemparkan ke dalam api tetapi ia tidak terbakar. Segarkan ingatanmu kepada Nabi Musa alaihissalam yang ujung tongkatnya mengeringkan laut dengan izin Allah. Segarkan ingatanmu kepada Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati, meniup tanah liat menjadi burung yang hidup dengan izin Allah. Dan akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kala beliau ditantang oleh kafir Makkah untuk membelah bulan purnama menjadi dua, maka ditunjuknya jari telunjuk oleh beliau dengan permohonan,
Jadilah engkau berbelah dua.